City juara Liga Inggris 2022-2023. Biar di Liverpool tetap ada 2 tim. Jadi enak dong ya, Everton tuh nggak pernah terdegradasi. Jangan sampai orang Liverpool itu dukung Liverpool semua. Oke. Lawan Chelsea. Yang penting itu MU finish di atas Liverpool, itu yang penting. Halo teman Nobar, selamat datang di Bisbol, bincang seputar sepak bola, pastinya di channel kesayangan teman Nobar di Panpel Nobar. Ada yang bahagia ya, karena City sudah juara ya Bang? Iya, City juara Liga Inggris 2022-2023 setelah menang. Nggak usah menang pun udah juara dia. Ya. Tapi nobar itu waktu ada pertandingan yang menentukan itu kan? Iya, dia nobar. Bener. Kita akan bahas itu ya Bang. Terus membahas juga game week 37. Pastinya masih bersama kita berdua lagi. Ada Cak Niko, Bang Sat, Bung Bowen absen lagi. Bung Bowen tugas negara. Negara Wakanda ya. Oke, selamat buat City. Itu 3 kali berturut-turut berarti ya Bang? Iya, jadi dia itu selama 6 musim ini dia berhasil juara 5 kali. Hanya sekali aja diselingi sama Chelsea. Berarti back to back, sekali iya, terus back to Chelsea. Bukan Liverpool ya? Chelsea ke Liverpool ya? Liverpool. Kan dia akhirnya mengakhiri puasa berpuluh-puluh tahun itu. Iya, Liverpool. Oh iya, Liverpool. Benar, iya. Liverpool. Terus akhirnya City lagi. Benar. City hat-trick. Sebenarnya MU juga sering sih Bang. 2 kali hat-trick. Dulu Mas. Dulu. Itu enggak 90-an lah, 2000-an juga. 2000-an pernah 3 kali berturut-turut. Jadi kita biasa aja lah. Tapi tetap kita mengucapkan selamat buat Manchester City. Manchester City dan fansnya. Gitu. Selamat juga buat Arsenal. Iya. Sudah menjaga pialanya ya kan. Hampir 267 hari menjaga pialanya. Kayaknya agak lecet Bang. Karena sangat dijaga ketat ya kan. Iya. Tiba-tiba kepleset. Ya, tapi ya kita harus apresiasi lah ke Arsenal karena bagaimanapun juga Arsenal di bawah Arteta sudah menunjukkan performa yang baik meskipun itu hanya sampai di minggu 30 gitu. Karena setelah itu di 8 minggu setelahnya 31 sampai nanti di akhir 38 akan jadi milik Manchester City. Kentean bensinnya ketok banget ya. Kita sempat bahas itu. Wah. Iya, ya tapi lumayan lah peningkatan. Kalau dulunya meningkat bagus sampai di bulan Januari lah. Oh iya, biasanya pertengahan tahun itu ya kan. Anjlok. Ini lumayan sampai bulan Mei. Sampai bulan Mei apa April sih? Akhir-akhir April. Iya. Masih bagus. Jadi memang kita juga harus apresiasi Arteta dalam membangun timnya sehingga Arsenal bisa seperti sekarang ini. Dan kita juga tentunya tidak boleh jadi mengentengke. Enggak Bang, tidak. Ya, mengentengke apa yang sudah mereka capai. Iya. Gitu. Karena kita terus terang dalam arti jujur memang Arsenal bermain bagus di musim ini. Betul. Dengan skuad yang kalau saya bilang ya kurang terlalu dalam. Iya. Karena emang cadangannya kurang ya. Cadangan dan inti itu ada gap yang terlalu tinggi. Beda dengan Manchester City. Manchester City kita tahu sendiri nggak ada itu yang namanya cadangan sama inti. Hampir sama. Iya. Kecuali dia pakai tim reserve apa mungkin U23 kan gitu. Iya. Seperti semalam. Ini Foden menjadi pemain umur 21 ya Bang. Dia berhasil menjadi juara Liga Inggris dari tahun 2021, 2022, 2023. Masih muda dan menjadi pemain pertama Inggris dengan umur masih muda berhasil menjadi juara Liga Inggris. Hat-trick 3 kali berturut-turut. Betul. Ya. Sekali lagi selamat lah untuk Manchester City. Kita langsung aja ke game week 37. Betul. Lainnya pertama, Tottenham kalah lagi Bang melawan Brentford dengan skor cukup telak 3-1. Walaupun Brentford tanpa itu ya, Tuni ya. Iya, Tuni ternyata kena hukuman. Iya, kena ban ternyata. Saya kira kemarin cedera dia. Sempat ketahuan dia kena hukuman. Betul. Iya, dia di ban selama 8 bulan. Cukup lama loh itu. Sangat lama. Ya, padahal
kita tahu performa Tuni kan sedang bagus-bagusnya, Betul. meningkat ya, dalam arti di musim ini kan dia cetak berapa gol itu? Dia Hampir masuk di jajaran top skor juga, gitu, sekitar 17-18 lah, hampir sama Iya. kayak Ken kan. Ya. Tapi nggak tahu ternyata di balik itu dia punya permasalahan kan gitu, sehingga mengakibatkan FA memutuskan untuk dia, menghukum 8 bulan. 8 bulan tidak boleh beraktivitas dalam sepak bola. Betul. Ini artinya kerugian besar, baik itu buat Brentford maupun buat Tuni Timnas. sendiri. Timnas Inggris juga kena imbas Iyalah, ya. otomatis kesempatan dia masuk di timnas juga hilang sekarang betul. ini dengan dia tidak main selama 8 bulan. Padahal kan di tahun 2024 Iya. Euro, Inggris kan mau ikut Euro, Betul. gitu kan, dikualifikasi juga kan, sekarang ini baru proses kualifikasi, sehingga saya rasa kesempatan untuk masuk ke Euro juga tipis, meskipun mungkin nanti di bulan di sekitar awal-awal tahun 2024 dia sudah bisa main, tapi kan juga pemain-pemain yang ikut di kualifikasi mungkin sudah mulai jadi apa, formasi sudah inti, inti, ya, ya. formasi inti timnas Inggris juga mungkin sudah terbentuk Ya, pada waktu itu, gitu loh. Sehingga saya rasa ini kerugian buat Tony lah. Sedang bagus-bagusnya. Iya, dan Brentford juga. Tapi Itu kan untungnya sempat ini Bang, Tuni itu sempat ada dari Brentford itu akal-akalan. Jadi si Brentfordnya dipinjamkan, dia tetap dapat pemasukan. Nah itu ketahuan FA. Akhirnya benar-benar di-ban dari seluruh dunia. Jadi akhirnya timnas Inggris pun kena imbasnya gitu. Sempat kenapa sih dia sebenarnya masalahnya? lengkapnya ada di Instagramnya Van Polnobar Bang. Oh gitu ya? Iya, kalau kita bahas panjangan. Panjang ya? Oke. 3-1 tanpa Tuni, Brentford berhasil menang dengan cukup telak di kandang Tottenham ya, 1-3, 1-3. Bumo ciptakan 2 gol kan? Dan Bisa. saya rasa tanpa adanya si Tony, Bumo juga bisa dijadikan sebagai ujung tombak di situ. Karena saya melihat dari kemarin kayaknya, Nah, di game week 36 dia udah cetak gol terus. betul, karena kan Tuni sudah nggak main nggak kan main itu. dia. Dari game week 36 udah nggak main. Jadi saya rasa memang anu lah. Ya kalau kita bilang Brentford rugi, cuma mereka tetap bisa move on, Main gitu lah. seperti biasa dan menang di kandang Tottenham. Betul. Telak juga. hal Ada yang apa ini dengan Tottenham? Cak Niko. Sudah lepas kayaknya adalah. Walaupun kan nyekor ya Bang, penalti. Penalti lah. Iya. Kayak nggak bisa menyelamatkan Tottenham dari apapun itu. Sepertinya emang harus Di cepat-cepat posisi cari. berapa dia sekarang? Di bawah Brighton kan? Brighton. dari Berarti Liverpool, dia di Brighton, bawah Tottenham. di 7 ya? Di 7 itu juga dia masih punya peluang untuk disalib itu. Itu dia. Iya kan? Disalib sama si Brentford Betul. ataupun Fulham. Karena Fulham setelah kembalinya si Mitrovic juga lumayan Lumayan bagus sekarang. Meningkat ya. Tottenham semakin terpuruk, Brentford semakin mepet-mepet karena tinggal 1 match lagi, game week 38. Itu ada beberapa tim yang main 2 kali ya, hanya di game week 37 karena game week 38 itu sudah semua main 1 kali semua ya. Betul. Jadi ini untuk kesempatan Tottenham bermain minimal di Europa League juga agak-agak berat sekali. Karena Liverpool, terus Brighton juga. Brighton juga punya kesempatan dia mereka. Oke, 1-3 ya. Supaya Tottenham harus cepat-cepat ganti pelatih dan juga Ken cabut lah, buru-buru ya. Keburu nanti tambah tua, jadi nggak dapat apa-apa kan. Minimal kayak Garnacho gitu loh. Garnacho kenapa? Dapat Karabo kan udah Bang. Oh, Karabo ya. Oh iya. Kalah sama Weghorst dong dia. Iya betul sekali. Pinjaman loh padahal ya kan. Kita ngomongin Weghorst sama Garnacho, kita ke MU lah. Berhasil menang tipis atas Bournemouth 0-1 dan sedikit memberi angin segar untuk Manchester United untuk mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Jadi dengan kemenangan ini dan hasil imbang Yang nanti kita bahas setelah ya, ini. Benar. Jadi dengan hasil ini dan hasil imbang itu 90% lah kalau saya bilang bahwa MU masuk ke zona champion. Karena tinggal seri aja. Iya. Gitu.
Kemarin tuh saya sudah punya bayangan untuk untuk membuat judul di podcast ini. Tapi ternyata malah seri. Saya pikir kalah soalnya kan habis nonton MU, saya nonton Liverpool di sini sebentar kan. Iya. Saya pikir kalah, tiba-tiba nanti kita bahas ya. Mainnya kurang bagus sih Bang MU kemarin di babak kedua seperti biasa. Ya. Babak pertama oke lah. Ya emang gitu sulit ya untuk menciptakan gol lah kalau saya bilang. Minimal tandang dia akhirnya mengakhiri dalam arti gini, negatif ya. Saya nonton loh Cak itu. Iya. Saya nonton. Itu malam minggu kan? Betul. Saya nonton meskipun saya nontonnya di Hard Rock gitu Cak. Iya, ini dia loh. Jadi saya nonton streaming. Di babak kedua itu MU ya dia tetap menguasai. Cuma memang untuk menciptakan peluang itu agak susah. Betul. Karena memang Bournemouth juga banyak menumpuk main di belakang. Selain juga kipernya kemarin juga lumayan lah. Bagus sih Bang. Iya, bagus kan? Iya. Tapi ya tetap kita syukuri hasil kemenangan ini gitu loh. Dalam arti dengan kemenangan ini selisih poinnya dengan Liverpool sekarang jadi 6. Betul. Sehingga peluang MU untuk main di Liga Champions cukup besar. Terbuka lebar karena juga masih punya 2 match ya. Punya 2 match, besok match lawan Chelsea. Betul. Di kandang. Ya. Dan pertandingan terakhir di game week 38 betul. Lawan Fulham juga di kandang. Betul. Ini 2 kali kandang. Iya. Saya rasa kalau kita ngomong main kandang, MU rajanya kandang. Betul. Di musim ini. Minimal habis menang lawan Chelsea ya, kita berdoa sih menang ya. Terus habis itu kita lihat pemain-pemain yang jadi main dulu Bang. Semoga sih seperti itu karena sudah aman gitu. Iya, ya kalau enggak Chelsea lawan Chelsea imbang lah kan gitu. Jadi nanti di game week 38 tuh untuk nyoba pemain-pemain muda kayak gitu. Jadi dirotasi karena juga nanti di depan tanggal 3 oh iya kan mau main di final FA lawan City. Ini tuh. Gitu aja. Minimal menambah pundi-pundi piala lah ya tahun ini. Walaupun lawannya City, ya siapa yang tahu? Siapa tahu ya kan? Ini masih 4 bulan nggak bisa kita ngomong 1+1 sama dengan 2. Kalau sudah ngomongin piala itu kadang-kadang mainnya sangat-sangat gila sih Bang. Iya, betul. Jadi kita nggak bisa ngomongin itu. Kita juga orang-orang bilang ini City saatnya treble winner. Tapi kan dia masih punya 2 final. Betul. Dan belum tentu dia menang. Iya. Meskipun secara matematika, secara di atas kertas, secara fisika, secara ekonomi, secara apapun, fisiologi juga, dia ada di atas, gitu loh. Tapi, kembali lagi, bola itu bundar. Iya. Gitu. Tapi menang 4-0 atas King UCL kan agak-agak susah juga Bang. Kita sangat kaget juga sih, 4-0 gila. Lawan Madrid, ini City itu? Oh, City itu. Ya kalau saya sih, ya apa ya? Apakah memang musim ini musimnya City Bang? Musimnya City di Liga Inggris ya. Oke. Gitu. Tapi kalau kita ngomongin Champions kita belum bisa karena City pernah masuk final dan gagal. Oke. Dulu. Padahal pada waktu itu di atas kertas dia diunggulkan. Betul. Iya kan? Kita harus ingat itu, Cak. Jadi kita nggak bisa ngomong gegabah bahwa nanti lawan Inter dia akan menang. Iya. Gitu loh. Walaupun tadi di atas kertas, iya, ilmu matematika, fisika, sosiologi, bahkan secara ilmu kebatinan mungkin juga kan. Tapi kita lihat nantilah di lapangan seperti apa, karena final is final. Tidak ada yang bisa menduga meskipun secara kualitas pemain dia ada di atas. Di atas MU, di atas Inter juga. Tapi di lapangan semua bisa berbeda. Betul. Siapa tahu tiba-tiba Haaland ya nggak jadilah. Oke, kita langsung ke game pertanyaan selanjutnya ya. Fulham harus berbagi poin dengan Crystal Palace 2-2 dan Mitrovic kembali mencetakkan namanya di papan skor. Mitrovic setelah kembali dari hukuman ya, selama 8 pertandingan dia langsung bikin gol aja. Itu dia, ngetelnya gila sih. Jadi ini nggak bisa, memang Mitrovic memang nggak bisa kita remehkan. Betul. Jadi ternyata setelah Mitrovic main lagi, Fulham juga bisa
menunjukkan. Nah, Berarti. signifikannya bagus sekali naiknya ya. Performanya signifikan gitu loh. Jadi setelah dan sebelum dan setelah ada Mitro itu ada perbedaan. Betul, karena ketika nggak ada Mitro itu seperti William dan si Andreas Pereira itu kayak emang kerja sendiri gitu. Kalau mengandalkan, kalau ada Mitro itu kan sepertinya benar-benar ada yang tukang ngegol nih, gue cuma tinggal nyervis aja gitu. Betul. Tapi saya rasa sekarang ini tim-tim yang memang sudah tidak ikutan race champion, race UEL ataupun race degradasi. Itu mereka mainnya pasti enjoy. Betul. Iya kan? Betul. Nggak ada beban. Betul. Dalam arti sudah nggak ada yang perlu dikejar gitu. Betul. Saya main, akhirnya kan mereka mainnya nothing tulus. Ini tim-tim yang udah di peringkat, misalnya kita sering bahas itu yang udah aman-aman ya Bang, misalnya kayak West Ham, terus Crystal Palace, Fulham, Bournemouth. Itu sudah santai-santai. Benar, kelihatan. Kan? Mereka mainnya udah enak. Betul. Nggak apa namanya, nggak ngoyo. Ya sudahlah, main sepenuh hati, maksudnya nggak ngambil resiko nggak juga ambil ya, resiko. Kita bisa lihat Bournemouth lah. Iya betul. Bournemouth teman MU mainnya santai mereka. Iya, jadi kelihatan gitu perbedaannya. Enggak, terus ketika dia kalah itu terus dia mencoba untuk keluar main itu enggak. Gitu. Iya. Karena dia tahu kalau saya kayak gitu mah tambah banyak nih golnya. Iya. Sudah saya bertahan aja. Ngapain juga, kalah juga nggak apa-apa. Betul, nggak ngaruh juga di. Sudah aman aja lah, yang penting bertahan di Premier League itu udah cukup hal yang bagus. Itu pun berlaku dengan Fulham dan juga Crystal Palace. Mereka main dengan enjoy itu enggak. Betul. Sebelum-sebelumnya kan sering kalau sedikit resiko benturan, ribut-ributin agak santai sih Bang kemarin. Iya, mereka cari aman kalau saya bilang. Oke, dua-dua Crystal Palace berbagi poin 1 di kandang Fulham. Kita ke pertandingan yang cukup mengagetkan dan membuat angin segar menuju ke arah Manchester United. Menguntungkan MU. Betul. Benar. Hampir kalah loh. di menit 89 Untungnya akhirnya si Watkins nggak masuk itu penaltinya. Iya, betul. Gagalin ya Kalau kan. penaltinya masuk itu 2-0. Iya. Si Senor ya, ala si Firmino yang melakukan perpisahan di kandang kemarin kan di Anfield ya Bang. Iya. Menyelamatkan. Firmino mau pindah mana sih? Belum tahu. Belum tahu ya. Dengar-dengar ya katanya mau ke Barca? Barca atau ke Milan, antara dua itu ya. Gitu. Antara dua itu terus menyelamatkan dan tapi tetap ya karena emang udah mau pisah ya. Lagi-lagi Firmino yang menyelamatkan Liverpool dari kekalahan ya. Benar. Jadi ini saya rasa kerugian besar buat Liverpool dengan hasil ini. Ya. Mereka main di kandang. Betul. Harusnya kan mereka bisa menang. Iya. Apalagi lawasnya Aston Villa. Dan Karena secara kualitas main Liverpool kan ada di atasnya Aston Villa. Tapi di sini mereka nggak mau memanfaatkan, bahkan ketinggalan lebih dulu, kena penalti, kemudian bobol sama si siapa? Douglas. Bukan sih? Bukan Douglas. Siapa sih? Si ini, ya. Kali Bang. Ramsey. Iya, Jacob Ramsey. Pemain muda itu ya Bang? Iya sering kita bahas itu. Betul. Jacob Ramsey. Ramsey. Jadi ini kerugian buat Liverpool. Karena dengan hasil seri ini otomatis selisih poin dengan MU semakin besar. Yang dulunya 4, sekarang jadi 6. Iya. Sekarang jadi 6, Cak. Itu mereka tahu kan main setelah MU ya? Setelah tahu MU menang 1-0, mereka kan harusnya mau nggak mau harus menang. Harus menang. Kalau mau memang masih mau ngejar Championship kan, gitu loh. Tapi karena ternyata seperti itu ya sudahlah. Memang kalau pas ada pertandingan seperti ini dan rest dan ada tim yang sudah main duluan dan menang itu kadang-kadang Bikin grogi ya? Jadi kayak under pressure banget itu loh Bang. Jadi kita kayak bahas dulu yang Arsenal ya? Iya. Yang waktu itu main setelah City itu kayak benar-benar under pressure dan main mau nggak mau harus menang dan akhirnya kayak ya ngoyonya kelihatan sekali gitu. Iya benar. Sampai akhirnya si Klopp juga kartu merah. Diusir dari itu dan akhirnya nonton di tribun. Ada yang saya sorotin Bang. Si Siapa? Gakpo itu kan kena sikat sama si Ming. Siapa? Gakpo. Masa? Iya, kena sikat sama si Ming. Sini baret benar-benar bekas sepatu Iya pul loh. di sini ya. Dan sudah di VAR ternyata tetap kartu kuning.
Oh, kartu kuning. Saya mikirnya kalau Casemiro, waduh, sudah kena Merah merah, ya? di ban juga 3 pertandingan. Itu Mings aman. Sudahlah, Cak, biarin saja. Ya minimal kita kan itu bang. Jadi kelihatan banget ini merah sekali juga. Baret Oh di itu sini ya? baret tiga biji dan di VAR dan ya mungkin sekali-kali lah Liverpool ya kena kerugian gara-gara VAR ya. UMB terus yang sakno yo. Tapi secara statistik memang Liverpool menguasai Betul. 6-6-3-4 dan dari shoot on target jadi 5-3 sih kalau saya bilang. Jadi memang dengan hasil kekalahan di babak pertama dia mencoba untuk mengejar bahkan mungkin untuk menang kan gitu. Sehingga alhasil mereka juga harus menguasai pertandingan. Mengurung habis Aston Villa dan membuahkan hasil ya. Satu gol dari si Firmino. Tapi bagus loh itu golnya. Betul, umpan dari Mohamed Salah. Itu udah pasti Liverpool akhirnya tetap main di Europa League ya, Bang? Sepertinya. Iya, karena 90% lah betul. saya bilang. Karena Brighton kayaknya agak susah untuk naik sih. Kalau dihitung secara matematika ya. Agak susah. Jadi kalau kita ngomongkan ke peringkat di sekarang ini dengan kemenangan Brighton kemarin itu, Brighton tetap ada di posisi 6. Betul. Dengan 61 poin dari 36 pertandingan. Betul. Kalau dia menang kan 64. Ya. Sedangkan Liverpool 66. Betul. Kan 37. Betul. Sama 37. Iya. Sedangkan besok lah Brighton itu Manchester City. Nah, itu dia. Tapi siapa tahu Ya siapa tahu. City main kayak kemarin lawan itu ya. Iya. Pemainnya kan bener-bener lapis ke 100. Lapis ke-14. Oke, Liverpool harus mungkin akan menunda keinginannya menjadi salah satu klub yang bermain di Liga Champions Champions League. Iya. Ya. Kalau mungkin di Europa League akhirnya bisalah juara ya. Mainnya bagus loh Bang Liverpool pas lawan Aston Villa, cuma emang kurang beruntung aja. Iya, Shoot di blok gitu. Iya sebenarnya Liverpool itu bagus, apalagi setelah pemain-pemain intinya bermain kan, pada bermain, jadi kelihatan mainnya, kelihatan lagi. Oh Liverpool ini, bukan kayak kemarin-kemarin kita banyak main yang cedera. Udah kelihatan sih sebenarnya ini agak ketar-ketir, tapi ternyata ya belum beruntung dia. Kayaknya. Sangat belum beruntung. Saya berani ngomong ini karena tinggal satu di poinnya MU seri aja udah nggak bisa ngejar. Ini kalau emang MU nggak bisa seri aja seri aja. Ya goblok. Aduh, bener-bener goblok Bapuk. sih. Aduh, pokoknya seri aja lah. Seri tuh sekali seri. Udah. Iya. Mau ntar lawan Fulham kalah 100-0 pun saya nggak peduli. Yang penting lawan Chelsea. Yang penting itu MU finish di atas Liverpool itu yang penting. Macam. Iya. Oke, Liverpool kebanyakan tadi. Kita ke Wolves ya. Ya, bermain Wolves nih Bang Everton. dengan salah satu tim yang akan terancam degradasi. Everton 1-1. Iya, kita ngomongin zona degradasi, Cak. Betul. Di zona degradasi sekarang, ini yang bertarung itu ada 3 tim. Ya. Untuk memperebutkan 2 tiket ke Champions League. Oke, malah ke bawah. Championship ya. Championship. Jadi dari 3 tim memperebutkan 2 tiket ke Championship League. Everton, Leeds sama Leicester. Betul. Leicester nanti malam masih main lawan Newcastle. Ya. Gitu. Kalau dia bisa menang, otomatis dia akan naik ke posisi 17, menggeser Everton dengan kalau menang dengan poin sama 3-3. Kalau dia kalah, ya masalah kayaknya deh. Ya enggak sih. Belum, karena masih ada 1 pertandingan lagi. Nah. Gitu. Jadi 3 tim ini berebut 2 tiket ke Championship League. Oke. Tiketnya 2 ya. Tiketnya 1 ke Championship sama tiket ke Premier League bertahan. Jadi 2 itu. Jadi mereka main itu 2 kemampuan itu. Kalau kalah dia akan turun. Kalau menang ya mungkin masih bisa bertahan di Premier League. Tapi kan yang paling besar Everton sih. Untuk bertahan. Karena dia masih ada di posisi 17 gitu. Cuma kita lihat nanti match terakhirnya itu di match terakhir si siapa namanya? Everton akan main sama Bournemouth, Cak. Nah, di kandangnya Everton. Ya. Kita tahu Bournemouth sudah aman. Betul. Bournemouth sudah aman. Terus Leeds main di kandang Spurs. Iya. Leeds main di kandang lawan Spurs.
itu juga kemungkinan menangnya lebih tinggi. Leicester lawan West Ham di kandang juga. Jadi 3 tim tadi di pertandingan terakhir main di kandang semua. 3 tim yang akan memperebutkan 2 tiket ya, Iya. tiket untuk bertahan dan tiket untuk Makanya terjun ke Champions League. Leicester ini kalau bisa menang nanti malam lawan Newcastle, kemungkinan untuk bertahannya cukup besar karena dengan dia menang otomatis dia akan naik ke 17. Oke. Dan pertandingan terakhir seumpama 3 tim tadi menang semua, otomatis kan yang 17 tetap yang akan selamat. Oke, betul. Kalau nanti Menang malam semua ya? kalah, Everton yang punya peluang besar bertahan. Betul sekali, karena kayaknya sudah enak ya, nggak bakal digape ya sama tim yang di bawahnya itu 2 Leeds sama Leicester ya Bang? Ya pokoknya harus menang di pertandingan terakhir. Itu Leicester? Semuanya. Semuanya ya? Kalau semuanya menang, tinggal yang di posisi 17 siapa malam ini nanti. Everton mungkin beruntung lah ya main imbang di Wolves ya, karena lumayan dapat 1 poin gitu. Kalau dari 3 tim itu yang kira-kira ya adalah degradasi aja, Bang Syed siapa? 3 tim itu saya nggak pengen degradasi semua sebenarnya. Oke, alasannya? Karena 3 tim itu sebenarnya punya pemain-pemain yang bagus. Ya. Dan mereka punya sejarah. Betul. Gitu. Leicester dia juara, Cak. Jangan. Iya. Ya kan? Dia pernah juara, Cak. Iya. 2015 kan. Ya, Ranieri dulu ya. Everton itu juga belum pernah kalau Everton degradasi, Cak. Nanti Liverpool sombong. Dia ada di Merseyside. Iya, betul. Gitu. Satu lagi Leeds. Nah, itu juga Leeds lawannya kan juga. Tim-tim legendaris gitu. Iya, betul. Jadi agak susah. saya dari 3 tim ini nggak pengen mereka degradasi semua. Gitu. Tapi kan tetap bagaimanapun dari 3 harus ada 2 yang degradasi. Betul. Kalau saya boleh milih, biar Everton yang selamat. Oke. Biar di Liverpool tetap ada 2 tim. Jadi enak dong ya, Everton tuh nggak pernah terdegradasi. Jangan sampai orang Liverpool itu dukung Liverpool semua. Oke. Maksud saya kayak gitu. Tetap harus dukung Everton gitu loh. Oke. Ya semoga lah dengan Sendes bisa mempertahankan. Karena di tempat 17 juga sedikit riskan, tapi mungkin. Karena Everton itu adalah klubnya Wayne Rooney. Iya. Ya. Sudah memberi Wayne Rooney untuk MU ya. Iya. Tapi kalau Leeds kan juga timnya Eric Cantona dulu, Cak. Betul, Eric Cantona, Harry Kewell ya, zaman dulu anjir tua banget. Ferdinand. Susah ya Bang, karena kita dulu susah sempat berpikir ini Bournemouth. Karena dulu kan sempat kita ngomongin Bournemouth iya. Bournemouth tiba-tiba main bagus dan juga Nottingham Forest selamat dari degradasi karena berhasil mengalahkan Arsenal 1-0 dan membuat City tanpa harus bertanding juara. Wah ya, gini ya. Bung Bawan di belakang ada ketawa-ketawa. Ada dia di sana ya. Telat ya. Permainan. Iya, katanya tuh, match-nya dijual. Iya. Saya bilang ini match-nya dijual ini kurang ajar ini. Aduh. Dijual buat apa kan dia kan? Buat apa? Ini tukar trofi. Jadi ini ada trofi apa dia? Jadi kayak semacam konspirasi ini. Udah nggak ada kesempatan lah gitu kan. Iya. Daripada saya susah-susah, sudahlah. Ini ada tim yang mau degradasi, bertahan, kasih poin. Robin Hood dia ngasih poin. Itu aman ya, Bang? Aman ya. Oke, 1-0 Nottingham Forest harus gimana ya? Harus menang dan akhirnya menang juga melawan Arsenal dengan skor 1-0 dan membuat Manchester City yang kita pernah lihat di video yang sering viral banget ya. Itu pemain-pemain City nobar Arsenal lawan Nottingham Forest dan harus merasakan juara tanpa harus bertanding. Betul. Enak sekali. Enak banget ya. Apalagi kita sempat mendambakan, wah ini sampai harus match terakhir masih ada kejar-kejaran. Bener, biar seru. Biar seru. Tapi ternyata memang kayak gitu. Yang di bawah ya yang masih kejar-kejaran ya. Oke. Kita tinggalkan lah, jangan lama-lama, kasihan Arsenal ya. Sudah jagain piala ya kan, Guardian. Terus Guardian ya kan, Guardian piala jelok ya kan. Akhir musim 3-0 City meneh. Ya Allah. Sedih. Tapi nggak apa. Roho kemarin sempat ngomong, aku diundang podcastnya kenapa? Merayakan kekalahan. Ais sendiri loh. Itu malah karena kita sama teman-teman klub-klub fans itu sangat-sangat menjaga silaturahmi untuk
ece-ecenan, kita bilangnya ece-ecenan. Boleh lah kita saling nyanyian mengejek gitu. gitu. Biasa. Biasa. Karena kita tahu kita hanyalah fans layar kaca. Gitu. Bercandanya biasa aja gitu. Oke, West Ham berhasil mengalahkan Leeds 3-1 Bang. Ini game di hari Minggu ya. Betul. Leeds yang harus berjuang dari United degradasi. Dengan kekalahan ini kan Leeds akhirnya tetap ada di posisi 18 di zona degradasi dia. Betul. Dan dengan kemenangan West Ham kan West Ham juga sudah aman lah. Iya, aman sekali. sangat aman sekali. Aman sekali di papan tengah kan dia. Sehingga musim depan dia masih tetap akan bermain di Premier League. Betul. Gitu. Tapi juga kayak musim depan pemain-pemain West Ham banyak yang pindah. Bisa jadi Declan Rice. Gitu. Rice, Tetapi ini ada kabar baru. Ini dan baru Nah. saja. Hangat nih. Hangat. West Ham menawar Harry Maguire 35 juta pound sterling. Oke. Iya. Kalau di sekitar- MU akan melepas di harga 40 sampai 42. Oke. Kayaknya akan terjadi negosiasi di sini. Dan mereka juga menginginkan Wan-Bissaka, tapi kalau Wan-Bissaka janganlah. Jangan dulu, dia buat lapisan ya Bang. Lumayan kok dia. Iya, bagus dia. Bagus dia. 40 kalau secara matematika, secara jual beli mungkin kita rugi. MU ya yang rugi. Rugi lah. Rugi. Beli 80. Maguire berapa dulu sih? 80. ya. Back termahal di dunia. Ditawar dengan harga hampir 40% ya, tapi kalau 50 lah, 50%. secara untung rugi kita rugi ya Bang. Tapi secara permainan mungkin sedikit Ya kasihan juga kalau dia tetap di MU. nggak Karena punya nggak punya jam main. main dia nanti. Oh, Jones juga sudah dilepas. Terima kasih Phil Jones. Terima kasih sudah memberikan segalanya buat MU sampai lepas. Ini Bang yang si pemain Arsenal mau ngegolin dia pakai kepala. Iya benar-benar. Keren sih. Dia berkali Dan berdarah. mestinya dengan Harry Maguire pindah ke sana, Glenn Rice kan bisa ditarik MU ya. Kali aja mau tuker tambah ya Tapi kan. kayaknya enggak. Enggak ya. Glenn Rice akan ke Arsenal. Wow. London tapi, ke London. Tapi MU tidak apa-apa, asal mendapatkan Caicedo. Oke, Caicedo-nya Brighton ya. Sangat Cukup berharap. Caicedo saja, Cak. Ya, saya sih masih berharap dia dan juga kalau bisa- Daripada Glenn Rice, saya senang Caicedo sekarang. Oke. Semalam mainnya bagus ya. Oke, semalam mainnya bagus karena setelah lawan Leeds, setelah bisa sama Leeds maksudnya, itu Brighton main juga ya Bang, Main. lawan Southampton yang sudah Southampton, pasti degradasi. Southampton iya. menang dengan sama 3-1, betul? Southampton meskipun sudah degradasi tapi mainnya tetap bagus ya, tetap semangat maksud saya, tetap mencoba melakukan perlawanan meskipun Iya. kita tahu sendiri Brighton itu Jauh lah Bang, ya. lini Iya. tengahnya kan ciamik. Gila-gilaan di situ. Iya. Kemarin itu si Mitoma hampir saja ciptakan gol kalau nggak kena mistar itu. Berapa kali peluang dia? Cuma ngasih satu ya, Asis 1, McAllister juga asis 1. Evan Ferguson ya, Iya. yang nyetak Dan Des. memang Caicedo sama Estupinan itu memang sepaket kalau saya bilang. Iya, maksudnya saya tadi mau ke situ. Kalau bisa sudah ambil sekalian lah. Estupinan kan, karena sepaket dia mainnya, enak sekali mainnya saya bilang. Jadi tiki takanya mereka berdua itu di lini tengah itu bisa menyebabkan Estupinan naik ke atas. Betul. Kadang-kadang dia ke tengah. Iya. Luar biasa loh Estupinan itu. Tapi kalau dia di lini dia di sayap kiri sih Mas. Iya. Siapa tahu kan bisa dialih fungsi kan Bang, biasanya kan gitu. Kalau sayap kanan kan Caicedo malah sebenarnya. Bisa itu ya di beberapa lini ya si Iya. Caicedo ya. Jadi memang Brighton ini sedang bersaing sangat ketat di papan tengah. Kayaknya dia tetap nomor 7 lah saya bilang. 6 besar Bang. Ya 6 besar. Nomor 6 dia. Iya nomor 6. Duanya Liverpool. Kalau mungkin dia main di Liga Lumut, karena tadi sempat ada berita yang masuk ke Instagram saya, akan mendatangkan banyak pemain Bang. Karena mereka sudah mendatangkan pemain kalau nggak salah Brighton itu. Si Joao Pedro dari Watford, terus siapa yang Liverpool kemarin? Milner ya? Milner. Hah? Milner. Terus satu lagi saya lupa pemain dari, aduh saya lupa. Pokoknya tim gede, tapi nggak di Liga Inggris. Saya baru medical kalau nggak salah. Belum selesai, Brighton sudah mengambil 3 pemain dan kita mungkin bisa menjadikan alasan pemain yang tadi Bang Syed sebutin bisa
segera pindah. CCD lah. Itulah. Target itu harus CCD pokoknya. Semoga saja sih didengar sama Ten Hag, Bang, Iya. gitu. Betul. Karena kalau mungkin dapat CCD itu kita agak nggak kembang kepis kalau Iya, ketika pemain benar. tengahnya cedera gitu. Terus kita ke City Hah? yang semalam menurunkan tim lapis 3 303 ya gitu. lawan Chelsea. Tapi tetap menang. Tetap menang 2-0. Gol Alvarez sih, Bang. Alvarez hasil umpan dari Mahrez kalau nggak salah. Ya. Banyak pemainnya nggak main, Bang. Banyak sekali, kipernya aja Ortega. Ortega. Nggak bikin nasi goreng Anda? Cuma backnya Ya. mereka pakai Akanji, terus si siapa namanya? Lewis. Aporte, Lewis di Ya, kiri, ah. kanannya tetap si ini Walker. Walker ya. Terus tengahnya si Rodri masih. Calvin. Oh iya, Rodri Pak. enggak? Nanti di kedua ya. Iya, Calvin sama siapa itu? Saya nggak tahu. Hah? Enggak di Bukan, tengah. Di tengah, di gelandang bertahan. Kan pakai dua dia. Nah, itu. Sergio Gomez. Itu yang bisa di Iya, kiri juga, Bang. Bener. Bisa di sayap juga dia. Terus di lini Depan. depan bisa ya Foden, Mahrez. Alvarez. Belakangnya Alvarez apa? Lewis. Rico Lewis. Iya. Ngerti tahu aku. Itu Iya. main apa namanya? Mudah kan? Akademinya City. Rico Lewis itu. Tapi tetap main dengan itu ya, tadi inverter bukan? Tapi enggak Enggak, pakai enggak kan? inverter, enggak pakai inverter. Kayak main Karena era? enggak ada stone. Kalau yang inverter kan stone tok. Oh. Selain stone nggak bisa. Karena inverter itu butuh pemain khusus. Oh, iya Nggak sih, salah-salah iya sih. semua pemain bisa jadi inverter enggak. Tapi sempat juga anu loh. Pertahanannya agak kacau. Ya. Agak kacau itu. Ya, ya, ya. Terus akhirnya Rodri masuk. Ya, itu betul. Akhirnya Rodri Rodri masuk, De Bruyne masuk. Terus Hazard masuk lagi. Betul. Mereka menguasai lagi. Nah, itu. Tuh. Tapi lawannya Chelsea ya, Bang? Chelsea. Minimal. Chelsea itu punya banyak peluang loh. Betul. Kipernya lumayan tuh Ortega. Apa Orteganya yang bagus, apa strikernya Chelsea yang Ya. kurang bagus? Emang Chelsea punya striker, Bang? Enggak punya. Gitu. 1-0 sudah cukup ya? Ya sudah cukup lah, dia kalah aja tetap juara kok. Iya. Bayangin, belum ada juara. Enak ya. Juara sebelum bertanding udah juara. Iya. Luar biasa. Jadi masuk lapangan udah begini. Iya, udah ada ini guard honor itu. Iya. Ditepuk tanganin kan Tapi ini juga sudah pernah sih. sama Lampard. Ini sudah pernah sering berkali-kali buat honor. Banyak lah. Saya nggak iri. Saya biasa aja. Ya. Iya lah, enggak apa-apa lah Bung Bohan, santai. Oke. Ya padahal sambung-sambung lah. Aku triple. Nanti FA City. Nggak tahu. Saya kalau lawan City tuh nggak tahu ngomong apa. Wes pedih. Ya enggak lah. Pedih. Tapi ya semoga. MU pernah ngalahin City kan musim ini. Iya. Dan jangan lupa lawannya City di Champions itu tim Italia, Cak. Iya ya, ini tim Italia masuk semua di 3. Di final. 3 iya. Inter, Heeh. Roma, Fiorentina. Luar biasa loh Liga Italia ini. Sempat diremehin sama ini. Roma Bohan. kan? Fiorentina, enggak? Fiorentina. Iya. Loh, ada Amrabat. Lawan Oh West iya, Ham loh, iya, dia. iya. Lawan West Ham. Inggris cuma 2 ya berarti ya, Bung? Iya, Bang? di UECL sama UCL. Betul. Ya. Yang Fiorentina ya. Biasanya langsung rokokan itu, saya enggak. Tapi kalau UEL saya jago AS Roma. Oh jelas. Lawan Sevilla tuh? Sevilla. Kalah Sevilla. Lawan siapa? Jose Mourinho tuh. Kemarin waktu Leverkusen itu, Bang, nonton nggak statistiknya? Tahu saya. Hancur sekali. Dan memang itu tipikal Iya, Mourinho sih. kita yang dia tahu mau sih. seperti itu. Yang penting menang. lolos dah. Karena sudah Bener. persentase golnya penguasaan bola jauh nggak ada, nggak cuma 1. Tapi tipikal Mourinho kita sudah hafal gitu, dari dia di manapun itu sudah tahu mau parkir bis dan sebagainya. Yang penting Dan final. City ini jangan lupa lawannya Inter. Betul. Inter tim Italia. Nah, Pep itu ketika lawan tim Italia sering kesusahan. Karena kita tahu sendiri Italia itu tim pragmatis mereka. Ketika mereka lawan tim yang memang secara kualitas lebih baik, mereka itu pasti akan bertahan, Cak. Dan kita tahu ada siapa di Inter strikernya? Lukaku Lukaku kan.
Luka Ramos malah ngegolin meskipun kalah Iya. lawan Napoli. Kan nonton itu. Kalah 3-1. 1-1 terus langsung dibalik 2-1. Terus menit Comeback akhir 3-1 ya. 3-1. Dan tagline Napoli Di adalah, Lorenzo. berhasil mengalahkan finalis Champions League gitu Napoli bilangnya. Dikadangin Napoli sih. Nanti kita akan bikin itu kayak deh, konten final ya. Iya. Seru deh, tiga-tiganya. Kita akan membahas itu. Sudah habis, masih ada 3 pertandingan ya Bang yang belum bermain ya nanti malam. Nanti main Newcastle lawan si Leicester. Dini hari nanti. Ya. Terus pertandingan tunda, Betul. double match kan. Nah, Ada Brighton lawan City. betul. Kemudian MU lawan Chelsea Betul. di hari Jumat. Nah ini semoga saja MU bisa menang minimal seri lah untuk mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan sehingga Liverpool main di malam Jumat. Iya. Enak. Enak Iya kan sama pocong. Siapa tahu kan di malam Jumat juara Bang. Tolong jangan, kita kalau bahas ini bahaya Bang. Takutnya tiba-tiba Enggak kepleset, sih, aku wedi loh. Enggak. Ya. Kan kok imbang kok jerasan kebangetan Kebangetan, guys. Sumpah kebangetan. kebangetan. Wong Chelsea juga kemarin kan sudah limpung. Nomor 12 sih Bang Chelsea Bang. Iya 12. Terus nggak bisa dia, nggak bisa naik. Iya, Sudah 12. karena kata si siapa Crystal Palace, Eagle is London karena dia berhasil memantati si Chelsea di Chelsea, ya? klasemen. Crystal Iya. Palace kurang ajar juga itu Bener. adminnya ya. Betul. Tapi sebenarnya masih bisa sih. Dia tapi nggak bisa naik ke 10. Tidak bisa. Nggak bisa. Tidak Kalau bisa. ke 11 bisa. Bisa. Tapi tetap dipantati sama Crystal. Iya. Sama London kan? Bener. Dipantatin sama Fulham ah. Iya juga. sama London juga, itu. Iya. Chelsea jadi tapi dia udah mau ngambil main lagi ya Bang Chelsea. Banyak loh. Biarin lah. Katanya mau cuci gudang. Silakan cuci jelas gudang ya. ya. Kalau cuci gudang gimana ya? Udah beli banyak, terus Iya. jual lagi. Dia udah nggak kayak klub Bang. sale. Flash, Ya. flash sale. Dia kayak Ramayana ya. Dia kayak makelar ya. Tuku mas jerat terus didoli meneh. Aduh. Lah kalau makelar itu kan untung, Cak. Ya, ini mungkin Lah ini Ramayana, Iya. saya bilang. Dia beli mahal jual murah. Allah Akbar. Oke, karena sudah ada alarm alam, Alarm. kita Betul. selesai saja. Selesai saja. musim ini. Bisbol yang ke-37. 37. Betul ya? Wah. Kita akan selesai nih bisbol preview game week-nya. Nanti 38. Nanti ada bisbol lagi, tapi kita akan membahas final-final itu ya, Bang. Final UCL. Terus ini FIFA World Cup 2020 kan udah main ini kan? Betul. Udah main. Betul. Kemarin udah. Brazil kalah. Ya. Kemarin ya. Terus Argentina Israel menang. seri ya, kalah kan lawan Kolombia. Heeh. Mungkin doa-doa Anda ya. Terus Brazil lawan Italia kalah 3-2. U20 sih kita. Itulah kalau tim-tim yang lain ya, Bang. Kita nggak bisa. Lu Garnacho itu ikut nggak sih dia? Enggak. Nggak jadi ikut? Nggak boleh Manchester United. Oh. Iya sih. Karena sudah punya anak mungkin dianggap sudah dewasa. Iya. Iyalah, ngapain juga. Iya kan? Wong, jadi kan gini sih sebenarnya. U20 itu kan ajang pemain-pemain muda Betul. untuk menunjukkan bakat Betul. supaya dilirik oleh tim-tim besar kan gitu. Selain Lah dia Olimpiade udah ya? masuk tim besar ngapain juga kan Selain gitu. Olimpiade juga U20 Iya. ya, Bang? Ya, itu dia. Apalagi kan dia habis cedera. Udah ngegolin lagi, ya udahlah dikaringkan aja lah, nggak usah mana-mana lah. Apalagi kan MU kan masih punya banyak ini. Iya, masih main di final. Masih main di final, Dua ini match juga lagi. 2 match terakhir yang penting untuk MU musim depan kan. Betul. Kualifikasi Piala Asia. Dengar-dengar tuan rumah Indonesia ya, Bang? Yang U23. Betul. Semoga jadi. Betul. Terus juga nanti katanya Juni Timnas Indonesia akan Lawan melawan Argentina. sang juara dunia. Tanggal berapa itu? 19 ya? Juni. Apa itu? Tapi kan nanti ada Marcelino gini-gini. Golin. Ya kan? Tenang aja, ada. Indonesia juga punya dancer kok. Ada. Kalau ngelawan Betul. itu mah gampang. Oke. Kamu nonton Martinez, Kita, Lica. apa kita nanti mau siaran di sana, Cak? Saya pemanut. Saya pemanut ya, Bung ya. Ya kan? Saya pemanut aja. Senin. Senin. Katanya mainnya Selasa. Selasa ya? Malah Iya. Selasa kamu bisa ikut Bang Bawan Bisa libur lah, ya? Bisa. Terkondisi. Bisa. Juni juga masih bisa. Gampang lah Bisa, nanti kita bisa. lihat nanti.
Kalau mainnya Selasa oke. Tapi kalau Senin itu saya nggak bisa juga karena hari Minggu saya ada acara, Sabtu Minggu. Tiketnya Belum mahal, tahu. Belum tahu ya? Enggak tahu. Enggak lah kalau Timnas paling Ya. berapa. Coldplay? Nggak usah. Alah, Ngapain? nggak usah. Tiket bakal dong. Baru tiket bakal ini. Nanti kita minta tolong teman Jakarta lah. Bisa banyak. Kita ada link di sana ya. Semoga kita bisa melihat minimal nonton Lica. Ada Garnacho kan nggak masuk ya bang? Lica. Kita Minimal mau Lica nonton aja. Guat. Lionel Messi. Iya. Messi. Gue main ya. Main lah semenit 2 menit. Takutnya akan lapis ke 10 kan nggak? Enggak lah. Tapi lawan China dulu ya bang itu? Cina, dulu ya? China. Cina dulu 15 kayaknya. Terus ke Indonesia. Itu banyak pertandingan-pertandingan. Agenda ya untuk timnas Indonesia ya? Masuk MU juga kan, nanti MU mau main di mana dia? Thailand kalau nggak salah. Pramusimnya di mana sih dia? Malaysia lagi ya bung? Bang? Malaysia. Kalau Malaysia Betul kan? datang aja kita ke sana. Oh bisa, Kalau ke bisa. Malaysia. Mungkin lah kita akan ke sana. Tapi kalau ke Thailand susah. juga. Susah. Tapi kalau Malaysia oke lah masih. Malaysia pasti Singapura. Ya. Oke, semoga harapan-harapan kita tercapai ya. Hal yang positif, terutama untuk MU, semoga tetap bisa bermain bagus. Ya kalau jangan sampai seri lah, menang aja udah, biar kelihatan nanti lawan Fulham bisa melihat pemain-pemain yang jadi main kayak Iqbal, terus yang gelandang baru itu bang saya lupa itu dari berapa itu, biar bisa lihat pemain-pemain muda yang bisa untuk proyeksi musim depan ya. Betul. Ini nggak perlu beli banyak pemain. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai habis Bisbol episode 37. Preview Game Week 37. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Kita membahas Game Week terakhir. Jangan lupa subscribe, Betul. share, like, komen. Oh, giveaway jadi nggak kita? Giveaway Katanya nantilah. Kalau MU lolos loh bang? Iya. Iya, takutnya kan. Bang, kapan giveaway-nya ini? Kan ini belum lolos. Iya. Iya. Kita lihat sampai game week terakhir kita akan memberikan info yang membuat kalian bahagia. Oke, Canika pamit. Bangsa juga pamit. Follow juga pokoknya akun Instagram kita, TikTok TikTok, juga, ya. subscribe juga akun kita. Pokoknya kita dukung terus tim-tim Liga Inggris, Liga Italia, Liga Belanda, Liga Jerman, Liga Liga Prancis, Spanyol. semuanya. Dortmund juga katanya akan juara. Bener. Lupa tadi mau bahas itu karena Tuchel, aduh. Duh, tuh kacau. Ya sudahlah. Iya. Kasihan Tuchel. Oke. Jadi komit ya, Bang, pamit. Salam fans. Layar kaca. Bye. Bye.